educate how to make your own analysis. Bukan untuk suapin. Kalau suapin, saya cuma bisa suapin AI, oke? Karena dia masih kecil, kalian kan udah gede. Harusnya kalian beli saham, kalian udah tahu dong di mana. Nggak harus nanya saya terus gitu. Oke? Ketika ada suatu saham yang uptrend, catat ya, kalian menemukan suatu saham yang uptrend, kalian bingung kan mau belinya di mana? Kalau kalian HK setelah dia break resist, takutnya jebol. Beli di support, takutnya dia gagal breakout. Atau kalau nggak beli tapi nanti dia naik terus udah mahal. Pengen beli di support, takutnya jebol. Nah, maka cara untuk setiap saham yang uptrend itu bakal ada fase dia swing low atau fase dia koreksi. Dan cara menangkapnya, kalian bisa memasukkan indikator MACD dengan settingan yang normal 12.8 dan 12.8 dan 9 kalau nggak salah. Di bawah, oke? Jadi MACD itu bakal memberikan 2 garis juga di bawah. Garisnya bakal seperti ini. Oke, di bawah. Nah, Nah, cara untuk mendapatkan bottom daripada suatu saham menggunakan MACD adalah kalian cari saham yang uptrend lainnya kalian tarik, tapi MACD-nya makin turun. Oke, jadi dia membentuk sebuah toa atau sebuah speaker yang menghadap ke kanan. Nah, kalian harus ingatnya lambang speaker ini aja. Sahamnya naik, tapi MACD-nya turun. Inilah yang dinamakan dengan, sampai di sini ya, ini yang dinamakan dengan MACD divergence. Diverse itu artinya perbedaan. Jadi harga saham naik, tapi MACD-nya turun. Itu tandanya apa? Kenaikannya melemah, sehingga ada potensi terjadi swing low. Bukan bearish low ya, swing low. Nah, saya ambil contoh. Kita melakukan analisa MBMA itu, ini cakep banget, amat cakep. Nanti saya bahas ya mengenai kerumitan ini. Plop, saya hapus dulu, oke? Nah, coba kita lihat dulu. Ini benar nggak? Saya lupa ingat. Nah, ini Maret 2024. Kenapa saya katakan kalau ini bukan di sini deh, di advance. Nih, bulan November teruntuk MBMA itu kan market lagi jelek ya waktu itu ya, November, Desember semua lagi koreksi. View saya adalah potensi di 550 hingga 530 untuk rebound sebagai last supportnya. Kalau di bawah itu bisa koreksi lagi. Jadi untuk saat itu kita concern untuk MBMA 550 sampai 530. Nah, lalu itu November ya. Nah, di sini tuh koreksi MBMA maksimal ya. Itu di angka ini 530. Teman-teman perhatiin tuh 530. Nah, jadi bottom dari MBMA tuh pas 530. Closingnya pas-pas 530. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa saya bisa menemukan angka itu? Karena, nih contoh, MBMA itu kan mengalami harga yang naik, oke? Yes, di sini. Kemudian saya masukin MACD-nya. Nah, sampai di sini tidak terdapat divergence, benar? Jadi ini kita lupain dulu. Begini. Harga saham naik, harga saham naik. MACD-nya juga ikut naik. Jadi bayangkan ya, di bursa saham tuh memang gak enak. Kalian beli di 380, naik sampai 600. Itu kalian cuan 200 poin itu 50-an%. Plum, balik lagi sisa 400. Bayangkan, cuan 50%, habis itu hampir sisa 5%. Pasti sakit hati kan? Nah, itulah problemnya di bursa stock market Indonesia. Kalian gak bisa hold kemudian diemin. Kalian mesti pantengin harganya.
Jadi kalau didiemin salah-salah bisa rugi. Jadi itu alasan kenapa kalau kalian udah cuan, nggak ada salahnya taking profit, turun, mulai-mulai beli lagi. Selama kalian yakin dengan story-nya dan akumulasinya. Oke, jadi story saya nggak bisa jelasin karena itu tergantung emiten, tapi akumulasinya saya bakal kasih lihat secara kasar. Oke, jadi step pertama ini udah nih kan. Harga saham naik. Oke, naiknya tuh lihat yang titik tertingginya. Jadi titik tertinggi di sini, lewat lagi. MACD-nya juga naik, jadi tidak ada divergence. Sampai ketika plum. MBMA nyentuh 730, habis itu ada yang distribusi tuh kelihatan karena candlenya jelek kan. Kemudian koreksi. Nah, di sini udah terjadi sesuatu yang berbeda nih. Nah, kelihatan nggak? Jadi kalau saya buatnya seperti ini. Tuh. Harga saham naik, tapi MACD-nya turun. Nah, inilah yang dinamakan dengan divergence. Karena ini kalau digambarkan bentuknya toa nih. Ini bentuknya kayak megafon tapi hadap ke kanan gitu. Ya kan? Satu naik, satu turun. Nah, ketika kalian menemukan harga saham yang seperti ini ya. Satu naik, satu turun, maka titik terbaik untuk beli saham tersebut adalah dari mulai titik tertinggi ini kalian cari titik terendahnya. Titik terendah dari MBMA dari dimulai divergence di sini itu ada di candle yang ini. 525. Di sini kalian bisa hapus. Maka kalian bisa tunggu koreksi MBMA 530 sampai 525. Jika saham tersebut akumulasinya masih bagus, koreksi volumenya rendah, dua syarat itu. Ketiga, storyline makroekonomi, mikroekonomi masih mendukung, maka 530 dan 525 adalah titik beli terbaik. Kita coba lihat. Boom. Naik ke atas. Saya masih punya MBMA di angka 550. Saat ini profitnya itu 56%, 57%. Hanya dengan metode sederhana seperti ini. Lalu sekarang MBMA berbahaya nggak? Bagi saya nggak berbahaya. Kenapa? Karena dari kenaikannya tidak ada divergence, Pak Bos. Masih naik. Jadi meskipun dia di resisten, ini masih good to buy sebenarnya. Tapi saya tidak merekomendasikannya karena malam ini tidak ada rekomendasi. Saya hanya memberikan edukasi mengenai menggunakan MYCD. Kalau mencari divergence itu adalah MACD, mencari titik terendahnya atau titik belinya namanya MYCD. Sometimes ketika terjadi divergence begini, belum tentu langsung koreksi. Apalagi kalau sahamnya uptrend, maka kalian boleh cari 3 support terkuat. Ini support 1, ini support 2, ini support 3. Oke? Jadi, kalau sahamnya masih uptrend kuat, disinilah kalian first buy. Kalau jebol lagi, second buy. Kalau jebol lagi paling terakhir, third buy. Contoh, kalian pengen beli MBMA 100 juta. First buy, kalian beli dulu 20 juta. Oh, break support, market jelek. Belum, beli lagi 30 juta. Aduh, break lagi, beli lagi 50 juta. Most likely chance untuk rebound. Kalau kalian saham yang benar, ketika melewati 3 support, apalagi melewati MACD seperti ini, potensi untuk reboundnya besar. Tapi kalau saya beli masih ketiga kemudian jebol gimana kok? Ya udah, disiplin dong. Dari 100 juta kamu buang, ya mungkin rugi kamu 7-8%. Daripada kamu beli 100 juta di sini, kamu maksa sampai di sini, ya rugi kamu bisa jauh lebih dalam, Pak Bos. Pertanyaan kok, saya baru beli 20 juta di sini, kemudian rebound. Sementara saya mau beli 100 juta, porto saya naiknya nggak seberapa dong. Ya average up, Pak Bos. Jadi, ini salah satu cara saya bagaimana menemukan harga terendah. Oke, sebelum itu kita coba lagi saham lain. Ini di grup kita juga punya NCKL. Kalian nanti saya matiin
komen. Tapi kalian tahu lah ya. NCKL kan naiknya luar biasa ya Pak Bos ya. Dari harga 950 naik sampai 1400, 40% naiknya Pak Bos. Oke. Cuman ada yang aneh nih. Di sini kan pasti kalian bingung nih beli kan. Supportnya nggak jelas, break naiknya tuh juga nggak enak gitu loh. 2-3%, 5% maksimal. Naiknya satu-satu gitu loh. Jadi retail kan sukanya yang naik 10%, 15% satu hari. Wah gitu lah kan. Kalau naiknya 2-3% agak nggak suka gitu. Makanya banyak yang nggak lihat kan NCKL kan. Padahal ini salah satu saham favorit saya. Oke. NCKL naik. Kemudian ketika kita masukin MACD-nya, wah ada yang nggak beres nih Pak Bos. Kenapa? Karena MACD-nya turun. Juga membentuk sama TOA gitu loh. Satu naik, satu turun. Bentuknya nggak harus sempurna ya. Nah, tapi ini udah ada pertanda kenaikannya tuh perlemahan. Sekarang Pak Bos bayangkan. Pak Bos punya 100 juta beli NCKL di 1000. Belum. Oke. Dari bulan Agustus sampai Oktober, 3 bulan, ya ini kan Agustus awal sampai Oktober akhir, 4 bulan deh. Boom, harganya balik. Sakit nggak? 100 juta jadi 140 juta. Karena nggak TP, balik jadi 0. Di sini otomatis kalau nggak stop loss ya jual BOP. Padahal yang harus dilakukan adalah ketika naik, contoh 100 juta, ini ya. Plus 40% contoh. Maksimal setengah lah kalian taking profit. Contoh punya 100 juta jadi 140 juta. Sisa 120 juta jual dulu. Tapi kok kalau saya jual naik lagi gimana? Ya beli lagi gak ada masalah kok. Kalian gak perlu sayang-sayang yang sama yang namanya gak perlu sayang-sayang sama yang namanya floating profit gitu loh. Saya ambil contoh analogi ya. Ini saya sering jelasin di grup soalnya. Saya yakin masih banyak yang belum paham dengan konsep ini. Kalian punya saham 100 juta, oke. Kemudian plus, pakein aja deh. Kalian punya satu saham 100 juta. Kemudian, ini isi porto kalian nih. Kemudian, plus 40%. Ijo nih, menyenangkan gitu, lihat ijonya, warnanya ijo gitu. Tuh, jadi 140 juta. Boom, ini dibangga-banggakan setiap hari. Ini di capture setiap hari, di screenshot setiap hari. Kemudian, anggap kalian punya teman, kalian punya emak, kalian punya anak nakal, pencet sell. Boom. Kemudian kalian kesel. Karena harganya di 1000 sekarang udah 1400. Nggak bisa beli lagi di 1000. Kalau kalian investor yang mature, kalian memang ada plan untuk simpan saham itu. Flow-nya masih bagus, akunnya masih bagus, teknikalnya masih bagus, story-nya masih oke. Kalian beli lagi 140 juta. Di sini warnanya merah. Mungkin minus ya, mungkin minus 0,5%. Di sini jadi minus 125.000 contoh. Jadi 139 juta 667 000 contoh. Mana porto yang lebih bagus dan jelek? Jawabannya sama aja Pak Bos. Sama-sama 140 juta. Bedanya yang ini bisa dipamer karena lu belinya murah. Tapi ini nggak bisa dipamer. Padahal angkanya di ujung sama-sama 140 juta. Itu alasan kenapa kalau kalian beli satu saham plus 100%, plus 200%, plus 300%, berapapun itu kalian boleh jual dan beli balik. Asal belinya juga dengan cuannya. Bedanya psikologi kita suka melihat ini nih. Kita suka melihat plus-plus yang semakin tebal. Harusnya yang kita fokus adalah angka di ujung ini yang sama. Bayangkan kalau kalian bisa jual 140 juta. Di pucuk contoh, sempat taking profit, kemudian market koreksi kayak sekarang. Yuk kalian tinggal cicil lagi. Asal kalian masih yakin sama sahamnya. Itu alasan gak perlu sayang-sayang sama yang di sini. Yang perlu kalian sayang itu yang di sini. Oke? Itu sekian. Nah,
So, NCKL titik terendah di mana dia mulai terjadi divergence itu adalah di sini, candle ini. Alias angka 940. Oke. Perhatikan 940 saya tarik sampai ke ujung. Inilah titik koreksi terendah dari NCKL. Setelah itu NCKL belum. Dari 940 naik lagi ke 1500, itu lebih dari 50%, Pak Bos. Dan seketika kenaikan daripada NCKL tidak lagi menciptakan divergence. Ngerti nggak? Jadi ketika kalian melihat satu saham yang naik, kalian pengen beli, sabar aja. Kalau udah ada divergence, kalian antri di bawah. Oke? Mungkin saya coba yang lain lagi ya. Mungkin Antam ada kali ya. Nah, Antam. Saya ambil case kedua Antam. Ini Antam underdog banyak. Rita lumayan banyak punya sih. Tapi jarang dibahas aja. Karena mereka lebih suka Konglo. Tapi kalau anak-anak grup tuh banyak yang punya Antam. Antam, boom, di sini ada candle distribusi. Serem pakai banget, ya nggak? Hampir 4.000, 3930. Kemudian ada koreksi yang cukup gede, cukup massal. Dan itu kan agak menyeramkan ya. Saya kalau lihat begini udah pasti kena, udah pasti waspada, siap-siap taking profit gitu loh. Dan bener aja, setelah nggak bisa nyentuh 4.000 kan resist kuat ya. Ini kan titik all time high-nya Antam, kalau nggak salah pas Covid. Oh, pas Covid malahan cuma 34. Nah, koreksi setelah itu. Nah, perhatikan, ketika Antam menembus titik tertinggi, secara MACD, dia juga nggak lebih tinggi, Pak Bos. Jadi menciptakan bentuk yang sama nih, toa, satu naik, satu turun. Itu artinya terjadi divergence. Nah, untuk titik beli paling bagus di Antam adalah titik terendah setelah terjadi divergence, alias di sini nih. Nih candle merah yang ini. Di angka berapa nih? 2780. Jadi kalau kalian ngelihat pola seperti ini, kalian GTC aja 2780. Ya. 2760, sorry. Atau spare sedikit lah 2750 lewat dikit gitu. Nah, kemudian kita lihat koreksi daripada Antam. Maksimalnya di angka ini, Bos. Di flooring yang sama. Setelah itu, yang terjadi di Antam adalah dari bawah dari 3.000 ke 4.400, itu 1.400 poin, itu alias kenaikannya 50% lebih. Dan dia juga sukses mendapatkan kenaikan yang dinamakan dengan double bottom. Ini kalau saya nggak salah sih seharusnya ya, Antam itu naik sedikit lah. Harusnya dia paling peluang paling gede MSCI itu bumi. Nah, double bottom Antam tuh udah kelihatan di 7 Januari. Di sini tuh. Ya, di sini tuh. Boom, itu untuk